Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delvina Piawati dengan NIM 25110404039. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan pendahuluan dan asuhan keperawatan pada Tuan T dengan diagnosa medis sepalgia. Untuk laporan pendahuluannya, sepalgia merupakan salah satu bentuk nyeri kepala yang tergolong sebagai gejala neurologis sehingga memiliki hubungan erat dengan gangguan pada sistem saraf. Etiologi dari sefalgia ini umumnya dipicu oleh gangguan pada fungsi neurovaskuler atau sistem neurokimia, meskipun tidak disertai kelainan struktur otak yang jelas. Untuk tanda dan gejalanya, rasa tertekan nyeri, terasa ketat di area temporalis otak, mual, nyeri sakit kepala dengan sensitivitas terhadap cahaya. Kemudian untuk faktor fisiologinya, nyeri pada sefalgia dapat disebabkan oleh berbagai mekanisme seperti peregangan atau pergeseran pembuluh darah di dalam maupun luar tengkorak, tarikan pada pembuluh darah, serta kontraksi berlebihan otot-otot di kepala dan leher. Untuk pemeriksaan diagnostiknya, pemeriksaan tersebut dapat meliputi tes laboratorium, fungsi lumbal, serta pencitraan otak seperti CT scan atau MRI. Sementara itu, pada sakit kepala primer, meskipun umumnya tidak ditemukan kelainan struktural yang menjadi penyebab pemeriksaan penunjang seperti CT scan atau MRI otak dapat dilakukan pada kondisi tertentu untuk menyingkirkan kemungkinan adanya kelainan lain. Untuk kasusnya, Tuan S, usia 42 tahun, seorang buruh dengan pendidikan terakhir SD datang ke RSUD Banyumas dengan keluhan utama nyeri kepala bagian belakang. Pasien datang ke RSUD Banyumas Ruang Teratai pada tanggal 13 Oktober 2025 dengan keluhan nyeri dari leher hingga bagian belakang kepala disertai mual muntah dan rasa lemas. Pada saat dilakukan pengkajian tanggal 14 Oktober 2025, pasien mengeluh nyeri kepala menjalar dari leher hingga kepala bagian belakang dengan sensasi seperti ditusuk-tusuk bersifat terus-menerus dengan skala nyeri 7. Pasien juga mengeluh merasa lemas serta sulit tidur akibat nyeri kepala yang dirasakan. Pasien mengatakan sebelumnya pernah dirawat di rumah sakit dengan keluhan yang sama, yaitu nyeri kepala bagian belakang. Pasien tidak memiliki hipertensi, diabetes melitus, atau penyakit jantung. Pasien mengatakan tidak ada anggota keluarga yang mengalami keluhan yang serupa dengannya. Tidak ada riwayat penyakit keturunan seperti hipertensi, diabetes melitus, atau penyakit jantung dalam keluarga. Kemudian untuk pathway-nya ada sefalgia dibagi menjadi dua trauma non trauma. Untuk trauma berhubungan pada tumpul, lalu ada ekstrakranial, terputusnya kontinuitas jaringan kulit otot dan perdarahan hematoma. Kemudian berhubungan pada perubahan sirkulasi, lalu terdapat peningkatan untuk TIK. Kemudian menyebabkan gyrus medialis lobus temporalis tergeser, nekrosis terciptanya nekrosis jaringan dan mengakibatkan nyeri akut. Kemudian untuk non-traumanya eh, terdapat banyak beban pikiran, lalu menimbulkan stres psikologis. Kemudian untuk hormon kortisol terdapat gangguan suplai darah. Kemudian terciptanya gangguan pola tidur dan mengakibatkan intoleransi aktivitas. Untuk analisa datanya, data subjektif pasien mengatakan nyeri menjalar dari leher sampai kepala bagian belakang. Pasien mengatakan sulit menoleh ke kanan dan ke kiri karena terasa nyeri. Untuk pengkajian nyerinya, apa nyeri secara tiba-tiba, Q seperti ditusuk-tusuk,
R. Nyeri bagian belakang leher menjalar ke kepala. S. Skala 7. T. Nyeri terus-menerus. DO-nya pasien tampak meringis dan memegangi kepala bagian belakang. Pasien tampak lemas dan gelisah. Untuk problemnya, nyeri akut. Untuk etiologinya, agen pencedera fisiologis. Untuk yang kedua, data subjektif pasien mengatakan mengeluh sulit tidur karena nyeri yang dirasakan muncul secara tiba-tiba. Data objektifnya pasien tampak pucat, lemas, matanya sayu akibat kurang tidur. Untuk vital sign-nya tekanan darah 140/90, suhu 36,4, nadi 69, RR 20, SPO 98. Problemnya gangguan pola tidur, etiologinya kurang kontrol tidur. Kemudian untuk yang selanjutnya, eh, yang ketiga, data subjektif pasien mengatakan lemas dan kurang bertenaga. Pasien mengatakan aktivitas sehari-hari dibantu oleh istrinya karena merasa lemas. Pasien mengatakan merasa lelah karena tidak dapat tidur akibat nyeri kepala yang dirasakan. Untuk data objektifnya, pasien tampak hanya berbaring di bed, tampak dibantu ketika akan melakukan aktivitas seperti makan, duduk, berdiri ke kamar mandi. Pasien tampak lemas. Untuk problemnya, intoleransi aktivitas. Untuk etiologinya, kelemahan. Diagnosa keperawatannya yang pertama nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisiologis ditandai dengan nyeri menjalar dari leher sampai ke kepala bagian belakang. Untuk yang kedua, gangguan pola tidur berhubungan dengan kurang kontrol tidur ditandai dengan sulit tidur karena nyeri kepala. Yang ketiga, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan ditandai dengan merasa lemas dan kurang bertenaga. Untuk implementasi keperawatannya, hari pertama dengan diagnosa yang pertama. Yang pertama ada mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Pasien mengatakan nyeri dirasakan dari leher hingga kepala bagian belakang. Pengkajian nyerinya, P. Nyeri secara tiba-tiba, Q. Seperti ditusuk-tusuk, R. Nyeri bagian belakang leher menjalar ke kepala. S-nya skala 7, T nyeri terus-menerus. DO-nya pasien tampak meringis dan memegangi kepala bagian belakang, lemas dan gelisah. Kemudian ada mengidentifikasi skala nyeri. Data subjektifnya pasien mengatakan nyeri kepala dirasakan sangat hebat dengan skala nyeri 7 dari 10. Data objektifnya terlihat pasien meringis, gelisah, dan tampak tidak nyaman. Kemudian ada mengidentifikasi respon nyeri nonverbal. Data subjektifnya pasien mengatakan nyeri terasa sangat mengganggu dan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hanya terasa sangat menusuk dari leher ke kepala bagian belakang. Data objektifnya pasien tampak meringis, dahi berkerut, memegangi kepala bagian belakang, dan gelisah. Kemudian mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Data subjektifnya pasien mengatakan nyeri kepala bertambah berat saat banyak bergerak atau menunduk. Data objektif, pasien tampak lebih tenang saat berbaring dengan posisi nyaman. Kemudian selanjutnya memberikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri. Data subjektif pasien mengatakan nyeri sedikit berkurang setelah dilakukan kompres hangat di bagian leher dan belakang kepala. Data objektif pasien tampak lebih rileks. Kemudian memfasilitasi istirahat dan tidur. Pasien mengatakan sulit tidur karena nyeri kepala yang dirasakan terus-menerus. Data objektif pasien tampak lelah dan sering mengubah posisi saat beristirahat. Kemudian mengajarkan teknik farmakologis untuk mengurangi nyeri. Data subjektif pasien mengatakan bersedia mengikuti anjuran penggunaan obat dari dokter untuk mengurangi nyeri. DO-nya, perawat menjelaskan cara dan waktu penggunaan obat analgesik sesuai resep dokter. Kemudian mengkolaborasi pemberian analgetik. Data subjektif pasien mengatakan nyeri kepala berkurang jika dikasih obat pereda. Kemudian data objektifnya pasien tampak lebih tenang dan skala nyeri menurun setelah obat diberikan. Kemudian untuk data diagnosa yang kedua, mengidentifikasi pola aktivitas dan tidur. Data subjektif pasien mengatakan sulit tidur sejak nyeri kepala muncul dan sering terbangun di malam hari. Data objektif pasien tampak lelah dan menguap saat pagi hari. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi faktor pengganggu tidur. DS-nya pasien mengatakan tidak bisa tidur karena nyeri kepala terus terasa. DO pasien tampak gelisah dan sering mengubah posisi tidur. Yang ketiga, mengidentifikasi makanan dan minuman yang mengganggu tidur. DS-nya pasien mengatakan sering minum kopi setiap sore hari. DO diketahui dari wawancara bahwa pasien memiliki kebiasaan mengkonsumsi kopi harian.
Kemudian memodifikasi lingkungan. DS-nya pasien mengatakan lebih nyaman jika ruangan tenang dan lampu diredupkan. DO-nya ruangan dibuat tenang dengan pencahayaan redup, pasien tampak lebih rileks. Kemudian membatasi waktu tidur siang. Pasien mengatakan sering tidur siang cukup lama hingga sore. DO-nya menganjurkan pasien membatasi tidur siang maksimal 1 jam. Kemudian melakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan. DS-nya pasien mengatakan lebih nyaman setelah posisi tidur diatur. Di awal pasien tampak lebih tenang setelah posisi kepala dan leher disesuaikan. Kemudian menjelaskan pentingnya tidur cukup selama sakit. DO perawat menjelaskan manfaat tidur bagi proses penyembuhan. Kemudian menganjurkan menepati kebiasaan waktu tidur. DS pasien mengatakan sering tidur larut malam karena sulit terlelap. DO perawat menganjurkan pasien tidur di waktu yang sama setiap malam. Menganjurkan menghindari makanan yang atau minuman yang mengganggu tidur. DS pasien mengatakan sulit tidur setelah minum kopi sore hari. DO-nya perawat menganjurkan pasien menghindari kopi atau teh menjelang tidur. Untuk diagnosa yang ketiga, mengidentifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan. DS-nya pasien mengatakan merasa lemas akibat nyeri kepala bagian belakang. DO pasien tampak lemah, sering berbaring di tempat tidur, dan membutuhkan bantuan istri saat beraktivitas. Kemudian, memonitor kelelahan fisik dan emosional. DS pasien mengatakan merasa cepat lelah dan sulit tidur karena nyeri kepala bagian belakang. DO pasien tampak lemah, wajah tampak lesu, dan sering menutup mata untuk beristirahat. Kemudian, memonitor pola dan jam tidur. Pasien mengatakan sulit pada malam hari karena nyeri kepala yang terus dirasakan. DO-nya pasien tampak mengantuk di siang hari, mata tampak sayu, dan sering terbangun saat malam. Kemudian menyediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus. DS pasien mengatakan sulit tidur karena nyeri kepala dan lingkungan terasa bisik. DO ruangan diatur lebih tenang, pencahayaan diredupin, dan jumlah pengunjung dibatasi untuk membantu pasien beristirahat dengan nyaman. Kemudian memfasilitasi duduk di sisi tempat tidur jika tidak dapat berpindah atau berjalan. Pasien mengatakan nyeri kepala bertambah saat duduk dan lebih nyaman berbaring. Kemudian pasien difasilitasi untuk berbaring dalam posisi semi-fowler atau kepala ditinggalkan dengan bantal. Kemudian menganjurkan melakukan aktivitas secara bertahap. DS pasien mengatakan mudah lelah dan nyeri kepala muncul saat melakukan aktivitas sehari-hari. DO perawat menganjurkan pasien untuk melakukan aktivitas secara perlahan dan bertahap sesuai kemampuan serta beristirahat bila merasa lelah atau nyeri kepala muncul. Kemudian menganjurkan menghubungi perawat jika tanda dan gejala kelelahan tidak berkurang. DO-nya perawat memberikan edukasi kepada pasien untuk segera menghubungi perawat apabila keluhan lelah, lemas, atau nyeri kepala tidak berkurang setelah beristirahat guna mendapatkan penanganan lebih lanjut. Kemudian yang terakhir mengkolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan. DS pasien mengatakan nafsu makan menurun dan sering merasa lemas. DO perawat berkolaborasi dengan ahli gizi untuk menyesuaikan kebutuhan nutrisi pasien. Kemudian untuk komplikasi dan prognosisnya, yang pertama ada komplikasi. Ada gangguan tidur, penurunan aktivitas, gangguan psikologis, risiko jatuh, sakit kepala kronis, ketergantungan analgesik. Untuk prognosisnya, pada pasien dengan sefalgia, sebagian besar bersifat baik. Keluhan nyeri kepala yang muncul akibat ketegangan otot leher atau faktor muskuloskeletal biasanya merespons analgetik istirahat cukup serta koreksi postur. Dalam beberapa hari, intensitas nyeri dapat menurun secara signifikan. Prognosis jangka panjang tetap baik selama pasien menghindari pemicu, mengatur pola tidur, dan mengikuti tata laksana. Namun, prognosis dapat memburuk apabila nyeri berlangsung lebih dari 3 bulan. Muncul perubahan neurologis atau pasien terlalu sering mengonsumsi analgesik hingga memicu nyeri kepala akibat overuse obat. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.